Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan teks deskripsi. Berarti kalau teman-teman bahas tentang teks deskripsi itu, berarti teman-teman akan menggambarkan ya. Tapi dengan cerita ya, bukan menggambarkan dengan lukisan, bukan. Tapi lebih tepatnya adalah menceritakan. Oke, kita pahami dulu tentang pengertiannya atau maksud dari teks deskripsi itu apa. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek ya. Objek itu bisa apa namanya benda ya. Objek itu kan benda tuh. Ya. Benda itu bisa benda hidup, benda mati kan gitu. Benda hidup ya contoh manusia, hewan gitu ya. Terus lagi bangunan juga termasuk kan. Benda hidup ya, benda mati itu tadi ada bangunan ya. Terus lagi ada batu, mungkin barangkali seperti itu dan seterusnya yang kita temukan aja gitu. Mungkin karena di dunia ini ada dua kan, benda hidup dan benda mati gitu. Untuk membedakan benda hidup dan benda mati itu apa sih ya? Kalau benda hidup ya tentunya makhluk hidup gitu aja sih. Makhluk hidup ya. Kalau benda mati ya apa namanya benda yang tidak bisa bergerak dan bisa hidup gitu ya. Contoh jam itu masuk ke benda hidup atau benda mati ya, benda benda mati gitu. Apa namanya, di sini ada teks yang menggambarkan suatu objek kan. Objek itu banyak, misalnya laptop gitu ya. Bisa aja di objeknya adalah laptop. Objek itu terus ada tempat ya. Kita juga bisa menggambarkan suatu tempat, manusia, hewan, suasana, atau hal lain yang digambarkan itu biasanya berupa ciri-ciri suatu objek tersebut. Entah itu bersifat bau, sifat, suara, atau instruktur suatu objek gitu ya. Tujuan teks deskripsi adalah tujuannya itu agar membaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis tanpa menghadirkan suatu objek tersebut ya. Jadi ketika kita nulis gitu ya, jadi seolah-olah mereka menggambarkan, ya, menggambarkan bahwasanya, oh gitu apa namanya, misal contoh kita mendeskripsikan suatu meja ya. Meja berkaki empat. Ya. Meja itu ada kakinya kan empat gitu ya. Dia kan kebayang tuh ada meja dan kakinya empat gitu. Terus lagi meja tersebut digunakan untuk apa nih? Misal untuk belajar gitu ya. Berarti dia akan menggambarkan seorang ada yang belajar di sana kan bisa seperti itu kira-kira. Nah, kita akan bahas lebih tuntas lagi. Nah, untuk struktur teks deskripsi tersebut, kita harus mengidentifikasi ya. Identifikasi itu apa namanya menyurvei atau mereview gitu ya. Identifikasi itu mengidentifikasi itu apa sih bahasa keduanya tuh? Apa ya? Oke, identifikasi adalah gambaran umum dari suatu objek tersebut, pengertian atau penjelasan dari objek tersebut ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan gitu. Atau gambaran-gambaran yang dibuat gitu ya. Misal tadi ditekskan, dideskripsikan gitu ya. Terus identifikasi, apa sih identifikasi itu? Pada saya identifikasi itu adalah proses mengenali gitu ya. Menentukan atau menetapkan identitas seseorang, bisa itu manusia gitu, hewan gitu ya. Entah itu benda atau konsep berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri dan spesifik gitu ya. Contoh kalau di personalia itu ada bagian pekerjaan yang di personalia itu anggapnya HRD ya. Dia proses mengenali seseorang melalui informasi ya, informasi seperti namanya, alamatnya, nomor identitas ya, atau biometrik ya, sidik jari, wajah dan lain-lain. Nah, itu identifikasi. Identifikasi itu lebih mengenali gitu ya, menggali ya identifikasi. Deskripsi bagian adalah ciri mendeskripsikan suatu sifat, ciri-ciri tekstur, sifat bau, kemampuan dan lain-lain. Nah, ini deskripsi bagiannya itu mendeskripsikan suatu sifat ya, atau enggak ciri-cirinya, atau enggak teksturnya nih, atau enggak sifatnya gitu ya. Atau enggak bau kalau memang apa namanya? Yang diceritakan adalah baunya berarti di teks deskripsi itu ada bagian tentang menceritakan tentang baunya atau kenampakannya ya atau enggak ciri-cirinya gitu ya. Misalnya tadi apa namanya meja itu bercirikan memiliki kaki empat gitu ya. Atau enggak kita mendeskripsikan suatu hewan kelinci ya. Kelinci ya, hewan yang berbulu ya. Terus lagi memiliki kaki panjang dua kaki belakang gitu ya. Nah, itu kan ada gambaran kan kita ketika kita menceritakan itu. Jadi seseorang itu akan menggambarkan, oh jadi kelinci itu kaki yang belakangnya panjang gitu ya.
Terus lagi memiliki telinga yang panjang gitu. Oh, jadi telinganya panjang seperti hanya keledai gitu, tapi lebih kecil dari keledai. Terus lagi dia makan apa namanya? Makan rumput gitu. Gitu kan itu lebih deskripsi bagiannya kan gitu dari konteks dari kelinci itu gitu ya. Nah, berarti berikutnya adalah catatan pada deskripsi bagian. Biasanya juga dilengkapi dengan simpulan dan penjelasan umumnya. Kesimpulannya adalah kelinci itu memiliki kaki dua, kaki belakang dua yang panjang gitu ya. Kalau kaki depan biasanya kan pendek-pendek tuh kelinci itu. Terus lagi kelinci itu memiliki apa namanya kecepatan berlari yang kuat, yang cepat gitu. Karena memang kakinya tadi yang panjang itu bercepat dari lonjakan apa namanya larinya gitu ya. Oke, nanti kita coba buat contoh lah ya. Contoh di sini ada contoh teks deskripsi bunga melati. Nah, ini ada gambarnya, adalah gambaran ya bunga melati. Hampir semua orang mengenal bunga ini. Bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal karena harumnya ya, karena tadi ada baunya juga kan. Nah, identifikasi dulu nih, gitu. Kita identifikasi nih. Melati putih atau jasminum sumber adalah spesies melati yang berasal dari Asia Selatan. Tentunya di India, Myanmar, dan Sri Lanka ya. Di sana banyak tuh gitu ya. Bunga melati juga sering dijadikan sebagai aksesoris penggantin wanita pada saat orang Jawa ya menikahkan gitu ya. Bahkan karena harumnya ya, yang khas tentunya ada minuman teh yang memiliki aroma melati. Nah, ini identifikasi. Cara mengidentifikasinya apa? Jadi identifikasi itu tadi apa? Tadi identifikasi itu adanya gambaran umum, ya gambaran umum tentang penjelasan umum nih. Misalnya tadi hampir semua orang mengenal bunga ini ya, bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal karena harumnya. Ini adalah identifikasi karena apa tadi? Karena ada gambaran umumnya ya, secara umumnya ya melati ya, ya bunga kan. Bunga melati merupakan jenis tanaman, betul kan? Melati ini adalah jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal dan karena harumnya kan gitu. Itu identifikasi. Nah, terus lagi ini lebih ke informasi umum itu disebut dengan identifikasi gitu aja singkatnya. Bunga melati berwarna putih. Nah, bentuk mahkotanya sedikit lonjong dan kecil mungil. Nah, ini kan kecil mungil seperti itu. Mahkota bunga melati sangat lembut. Nah, mahkotanya nih, mahkota melati ini sangat lembut gitu ya. Sangat lembut dan halus serta wangi. Bagi seseorang yang mencium maka timbul perasaan ingin mencium lagi karena wanginya tadi gitu ya. Mahkota bunga melati ada 7 dan berlapis susunan datar dan mirip saling berhadapan menjadi bunga ini sangat indah. Nah, ini disebut deskripsi bagian ya, karena tadi kita menceritakan bagian dari bunga melati itu gitu ya. Nah, di sini ada bunga melati berwarna putih, itu deskripsi kan? Mendeskripsikan, menceritakan gitu, membagikan itu deskripsi atau menggambarkan bentuk mahkotanya. Ini deskripsi bagian-bagiannya kan, ini lebih ke bagian-bagiannya. Bentuk mahkotanya sedikit lonjong gitu ya. Nah, ini ada yang lonjong-lonjong, ini diceritakan seperti itu. Nah, berikutnya adalah deskripsi bagiannya lagi. Daun bunga melati berbentuk oval. Nah, ini kan bentuknya oval. Nah, artinya apa? Kita menceritakan bagian dari bunga melati ini ya gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan yang atau enggak apa namanya ketika pas saat ujian itu mana yang termasuk deskripsi bagian, mana yang termasuk identifikasi ya. Kalau tadi deskripsi bagian itu kita menceritakan bagian-bagian dari bunga melatinya, dari objeknya. Objeknya apa? Bunga melati gitu ya. Daun bunga melati ya berbentuk oval ya betul kan? Daunnya berbentuk oval bulat seperti itu dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada tentang deskripsi sekolah baruku. Nah, identifikasi ya gambaran umum nih tentang aku melanjutkan sekolah SMP di Jombang. Ini identifikasi atau gambaran umum. Atau tadi bahasanya adalah atau namanya suatu objek ya, suatu objeknya. Jadi gambaran umum terkait dengan objeknya. Jadi tentang sekolah berarti sekolah itu ada di mana kan gitu pertanyaannya. Sekolah baruku terletak di barat Sungai Brantas. Sekolahku hanya
berjarak sekitar 400 meter dari rumahku gitu ya. Sehingga dapat kutempuh dengan jalan kaki seolah baruku memiliki fasilitas yang lengkap dan keadaan menyenangkan. Nah, itu identifikasi, artinya gambaran umumnya. Gambaran umum atau gambaran objeknya ya, tadi sekolah kan gitu. Nah, ini ada deskripsi bagian gedung sekolah baruku megah dan asri ya. Bangunan kokoh menjulang tinggi, cat gedungnya bernuansa cerah, warna hijau muda dipandu dengan warna kuning tampak ceria. Gedung sekolahku dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Dari jauh sekolahku tampak seperti lukisan yang indah dan dengan panduan warna kuning dan hijau yang serasi. Rumput hijau nampak tertata rapi membentuk pola-pola geometrik di sekeliling paving. Tanaman dan bunga ditata rapi di pinggir halaman, mengundang para siswa untuk tak henti-henti memandang halaman sekolahku. Tampak terawat dengan baik, satu tampak tergoleh di sana. Beberapa poster nampak semarak untuk mengundang warga sekolah untuk tetap menjaga keindahan dan kebersihan. Nah, ini dia yang termasuk dari bagian deskripsi gitu ya. Jadi kita menceritakan bagian-bagian sekolahnya gitu. Tadi sekolahnya itu memiliki cat warna warna cerah, warna kuning gitu ya. Terus lagi dikelilingi pohon sekolahnya itu. Itu adalah gambaran terkait dengan bagian-bagian yang ada di sekolah. Tadi kan kita menceritakan tentang sekolahnya. Ya berarti yang kita ceritakan adalah bangunan-bangunannya gitu. Sekolah memang sekolah idaman setiap siswa masyarakat. Sungguh beruntung aku berhasil diterima di SMP ku ini. Semoga Allah memberiku dan teman-temanku kekuatan kenyamanan untuk bersekolah di sini. Ini juga deskripsi bagian. Oke, gitu ya. Tadi itu ada berapa? Di teks deskripsi itu strukturnya ada identifikasi, deskripsi bagian. Nah, kalau ada deskripsi bagian, catatan gitu ya. Nah, ini tadi deskripsi bagian juga ya. Oke, nah kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat seseorang, hewan, dan benda. Biasanya ditandai dengan imbuhan kata sangat, paling, atau agak gitu. Terrajin, ter terkuat, terkokoh gitu ya. Misalnya contoh di sini ada. Ini kita bahas tentang kata sifat ya. Karena ada sangkut pautnya dengan teks deskripsi kata-kata kita menggunakan kata sifat gitu ya. Ketika misalnya eh, rumahku berwarna hitam, rumahku dikelilingi oleh gunung, di mana gunungnya itu lebih tinggi daripada rumahku, misalnya seperti itu. Ini itu pas ada tuh ya kata sifatnya. Tadi rumahnya gitu kan. Nah, di sini contoh anak itu paling rajin di kelas. Roni merupakan anak terkuat di kelas. Lisa sangat rajin merangkum pelajaran bahasa Indonesia. Di mana tadi kata sifat tadi itu artinya kata sifat ya, yang dimana sifat seseorang gitu. Itu kata sifat gitu. Rajin itu tuh kata sifat. Kuat itu kata sifat ya. Marah itu kata sifat juga gitu. Misal nih Roni sedang marah kepada Diki misal. Nah, si Roni ini sedang marah kepada si Diki. Nah, marah itu sebagai kata sifat gitu. Misal nih, Roni paling humble, rendah hati di kelasnya gitu ya. Nah, itu rendah hati itu termasuk kata sifat, artinya kepada sifat seseorang gitu. Karakter gitu ya. Nah, biasanya memiliki imbuhan kata gitu ya atau sangat sangat indah gitu ya. Itu kata sifat sangat rajin, sangat kuat, sangat rapi gitu dan seterusnya gitu. Sangat paling atau gitu. Tergagah, terkuat, ter, terhambal, terendah hati gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau tadi kata sifat kita akan mengenal dengan kata benda. Nah, kata benda ini menunjukkan pada suatu benda yang biasanya mempunyai bentuk. Nah, jadi yang pada dasarnya kan benda itu ya ada bentuknya, ada wujudnya kan gitu. Kata benda terbagi menjadi dua, kata benda dasar dan kata benda turunan. Kata benda dasar ya, kata benda dasar contohnya meja, kursi, jendela, sepeda dan lain-lain. Contoh kata benda turunan ya ada makanan dari kata makan kan. Terus ada tambahan atau imbuhan an gitu. Jadi makanan.
penghapus, jadi dari kata pen, dari tambahannya itu imbuhannya awalnya kan dari kata hapus, ya dari tambahan peng atau pen gitu ya, jadi penghapus ya. Lukis jadi kata pelukis. Nah itu turunan gitu. Turunan itu ditambah ya, artinya gini. Untuk membedakan kata benda dasar dengan kata benda turunan itu adanya imbuhannya. Kalau kata benda turunan itu ditambah dengan turunan, adanya turunan gitu. Misal nih, makan. Jadi kita masukkan ke kata benda turunan jadi makanan, penghapus. Kita masukkan ke benda turunan jadi penghapus. Lukis ya, pelukis. Nah, namun kata benda ini, ya, benda namanya, benda itu ada benda hidup dan benda mati kan gitu. Kalau benda hidup ya contohnya manusia, hewan gitu ya. Terus lagi tumbuhan itu masuk ke benda hidup. Nah, kalau benda mati ya contoh benda mati itu ya pulpen, ya pensil, terus lagi penggaris dan seterusnya gitu ya. Dan termasuk makanan dari kata benda ya. Kata benda dasar tadi ada meja, kursi, jendela, sepeda. Nah, kalau ada dari kata sepeda nih, misal kata turunannya apa? Sepedaan atau enggak ada sih sepedaan ya. Berjalan ke sepedaan itu masuk ke kata turunan kali ya. Kata benda turunan bisa juga sih. Misal ada apa ya? Itu ya, untuk membedakan dari kata benda dasar itu, kalau benda dasar itu ya real aja gitu. Misal nih benda apa meja gitu ya, terus lagi kursi, jendela, pintu gitu ya. Terus lagi tembok gitu ya. Tapi kalau ada kata turunan, kata benda turunan itu adanya imbuhan, ditambah imbuhan gitu ya. Contoh makan ya. Jadi kita akan menjadikan kata turunan jadi makanan gitu ya. Kata benda kan, kata benda turunan itu. Oke ya. Soalnya kata benda turunan berbentuk karena adanya imbuhan. Nah, itu ya. Imbuhan bisa peng, bisa pen, bisa an, bisa di awal ataupun di akhir ya. Contohnya makanan. An itu kan imbuhan an itu di belakang, di akhir ya. Kalau penghapus ya juga di awal kan, penghapus gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kata kerja adalah kata yang menyatukan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman yang bermain di kerajaan ya. Kata kerja adalah kata yang menyatukan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman yang pernah dikerjakan. Nah, kata kerja ini menyatukan suatu tindakan. Nah, Andi memakan atau menyiram, menulis, nah, itu adalah tindakan. Ada tindakan di situ. Berarti jadi kata kerjanya. Jadi kata kerja itu adanya suatu tindakan, ya, ada suatu tindakan, keberadaan atau pengalaman yang pernah dikerjakan. Andi eh, Andi kemarin bermain bola. Nah, kata kerjanya itu adalah bermain. Ya, bermain atau bermain itu playing kan? Playing itu bermain. Ya, masuk ke kata kerja. Nah, jadi kata kerja itu adanya tindakan. Nah, itu ya. Ketika ada tindakan atau keberadaan pengalaman yang pernah dikerjakan. Kata kerja juga biasanya disebut dengan predikat dalam suatu kalimat ya, predikat. Kata kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada kata kerja dasar, contohnya angkat, jalan, turun, makan ya. Kata kerja turunan yang tadi ya, ada kata imbuhan di situ. Misal nih, disiram, apa namanya, menulis dari kata tulis ya, dari kata siram, daripada sepeda, bersepeda, eh, menulis, menyiram atau disiram gitu ya, dan seterusnya. Itu kata kerja turunan, artinya ada kata imbuhan di dalamnya, atau ada kata tambahan ya. Misal bermain, kata main kan awalnya itu masuk ke turunan ya. Bermain, jadi kan bermain ini dari kata main ya ditambahkan jadi bermain ya. Itu kata kerja ya, dikerjakan kan, ada tindakan di situ. Oke, kita lanjut. Kalimat aktif. Nah, ini kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dan objeknya dikenai pekerjaan. Kalimat aktif itu adanya subjek atau orang yang melakukan, ya. Subjek itu adanya orang yang melakukan, subjek yang melakukan pekerjaan pada dasarnya kan. Dan objeknya dikenai pekerjaan. Contoh apa ya? Ibu ya. Ibu memasak nasi di dapur. Ibunya itu sebagai subjeknya, dia itu sebagai manusianya, orangnya gitu ya, yang melakukan pekerjaannya. Ibu memasak. Memasak itu predikat kan.
objeknya itu nasi di dapur. Nah, objeknya ya dikenai pekerjaan gitu ya. Objeknya apa? Nasi gitu ya di dapur. Ibu memasak nasi. Oke. eh ini ya kalimat aktif ini apa namanya rumusnya SPOK ya. Subjeknya ada subjek, S-nya itu subjek, P-nya predikat, O-nya objek, K-nya keterangan gitu. Misal nih S-nya itu subjek. Subjeknya itu tadi makhluk hidup ya bisa aja atau seseorang yang melakukan pekerjaan. Predikat itu kan tadi, predikat itu kata kerja, melakukan tindakan kan gitu. Terus objeknya ini adalah yang dilakukannya apa nih gitu ya. Misal tadi ibu memasak nasi. Nah, di mana? Di dapur, keterangan kan? Nah, di dapur keterangan. Dan untuk keterangan ini bisa saja keterangan waktu, tempat, dan suasana gitu. Misal nih, ibu mengendarai kendaraan motor ke Jakarta gitu ya. Bisa aja. Terus lagi apa lagi ya? Salim bekerja atau gak Salim bermain bola gitu ya di lapangan dekat desa misal seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang kalimat aktif terbagi menjadi dua, yaitu aktif transitif ya, adalah kalimat yang predikatnya membutuhkan objek. Nah, cirinya biasanya diubah menjadi kalimat pasif. Aktif nih, aktif transitif. Nah, adalah kalimat aktif yang predikatnya membutuhkan objek, gitu ya. Cirinya biasanya bisa diubah menjadi kalimat pasif. Oke lah, contoh nih di sini ada Andi menyirami bunga di halaman. Subjeknya adalah Andi, menyirami itu suatu tindakannya atau kata kerjanya. Menyirami bunga, bunga itu sebagai objeknya yang disiram kan. Oke. Tempatnya di mana? Di halaman rumah. Itu keterangan di halaman. Nah, tadi ini kalimat aktif kalimat aktif terbagi menjadi dua kan tadi. Ada aktif transitif ya, di mana kalimat aktif yang predikatnya membutuhkan objek. Ya, ini predikat nih, tapi membutuhkan objek kan, harus ada objeknya gitu. Itu termasuk apa namanya kalimat aktif transitif gitu ya. Cirinya biasanya bisa diubah menjadi kalimat pasif. Di sini ada bunga gitu ya, disirami Andi di halaman. Jadi subjeknya yang dilakukannya adalah bunga ya, disirami Andi. Andi ini sebagai objek di sini. Ini kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu agak membingungkan ya. Contohnya dibalik-balik. Harusnya gini, Andi menyirami bunga di halaman kan gitu. Nah, ini karena memang kalimat pasif bisa aja jadi bunga disirami Andi di halaman. Ya, harusnya kan lebih enaknya Andi menyirami bunga di halaman gitu. Ini kalimat pasifnya gitu ya. Pasif itu apa sih kalimat pasif itu? Artinya kalimat pasif. Nah, artinya apa? Apa sih kalimat pasif itu? Kalimat pasif itu adalah kalimat di mana subjeknya, ini ya, subjeknya dikenai atau menerima tindakan, ya kan? Tadi bunga disirami Andi, gitu ya. Menerima kan tindakan kan dia si bunga ini disirami kan gitu. Bukan menyirami tapi disirami gitu ya. Ya, apa namanya subjeknya dikenai atau menerima tindakan bukan melakukan tindakan gitu kan. Nah, kalau yang ini Andi menyirami. Nah, ini kalimat aktif ya, maksudnya yang apa namanya bukan pasif gitu ya. Kalau yang pasif itu tadi objek dikenai tindakan atau menerima tindakan. Ini objeknya. Subjeknya dikenai apa namanya dikenai tindakan. Nah, ini kan subjeknya dikenai nih disuruh menindak menyirami gitu ya. Bunga disirami Andi di halaman. Itu bisa aja seperti itu. Dari kata menyirami jadi disirami gitu ya. Awalnya menyiram si Andi ini menyiram jadi bunga disirami jadi kebalikan gitu. Gampang Pak ya. Misalnya kedua di sini ada kakak makan di depan TV. Ini ada subjek, predikat, langsung keterangan. Nggak ada objeknya.
subjeknya kata kerjanya, subjeknya adalah orangnya adalah kakak, makan di depan TV. Bisa aja seperti itu ya. Untuk kalimat apa namanya? Kalimat transitif apa? Transitif ya. Aktif transitif itu kan kalimat aktif itu bagi dua, satu, dua gitu ya. Kayak apa di sini tadi? Oh iya, belum ya. Yang tadi ini masih tanpa objek gitu ya. Ini kalimat aktif transitif tanpa objek gitu ya. Kalau sekarang aktif transitif eh, adalah kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Kayak tadi ya, tidak membutuhkan objek. Itu kalimat aktif intransitif. Tadi kan transitif dan ini intransitifnya. Ini kan transitif nih. Nah, yang tadi yang ini yang sekarang ini adanya intransitif gitu ya. Kalau intransitif itu kalimatnya itu tidak ada objeknya gitu. Misal nih Salim berdiri di depan pintu. Itu kan subjeknya si Andi, predikatnya berdiri atau enggak si Salim gitu ya, predikatnya berdiri langsung keterangan, nggak ada objeknya gitu ya. Ini kan bingung orang Andi berdiri di depan pintu, pintu mana kan gitu, pintu WC kah atau pintu pintu kamar mandi kah gitu atau pintu pintu kelas kan dan seterusnya itu kan nggak ada objeknya gitu kan. Nah, ini bisa yang dimaksud dengan apa namanya kalimat aktif intransitif ya. Jadi kalimatnya tidak ada predikat, sorry, kalimat aktif yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Cirinya biasanya tidak ada, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif gitu ya. Nah, di sini SPKT langsung ya. S-nya itu subjek, predikat, P-nya kata kerjanya ya. KT-nya itu keterangan. Misal contoh apa nih? Contohnya ini kan kalau mau jadi apa namanya aktif transitif itu gimana? Jadi Andi berdiri di depan pintu kamar mandi ya. Berarti Andi di depan apa kamar mandi kan sebagai objeknya, sebagai kakak menangis di kamar. Oh ini sebagai intransitif ya, karena tidak ada objek di dalamnya. Objek itu objek itu adalah benda ya, nggak ada bendanya di situ. Andi berdiri di depan pintu. Pintu ini keterangan dari depan pintu gitu. Pintu mana kan pertanyaannya gitu. Terus kakak menangis di kamar. Kamar mana kan gitu. Oke, entah itu kamar mandi, dia menangis di kamar mandi atau di kamar tidur, di kamar apa gitu dan seterusnya. Oke, demikian. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan. Tugasnya mungkin nanti ada tugas ya. Nanti teman-teman cek di menu tugas ya. Demikian terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.